Untuk di sekilas informasi ini, buku ini sudah masuk ke perpustakaan sekolah. Wow. Dan dijadikan sebagai referensi anak-anak ketika mau menulis. Jadi ada satu anak itu, saya sekilas cerita ya, ada satu anak dia itu memang mengikuti lomba menulis, kemudian dia bilang ke saya, bilang bahwa Ustazah, saya setelah baca glosariumnya Ustazah, saya jadi penasaran dan ingin nih menambah kosakata itu di dalam tulisan saya. Jadi kebermanfaatan itu sih yang patut disyukuri. Alhamdulillah. Berarti memang ada visi misi khusus ya sebagai seorang penulis dan latar belakang seorang pendidik juga mungkin yang ingin masukkan dalam karyanya Kunarpa ini. Di sisi lain, lalu kalau misalnya saya lihat di halaman pertama nih ya Kak ya, ada semacam puisi singkat. Boleh nggak aku bacakan? Boleh. Oke, aku akan bacakan halaman pertama di buku novel Kunarpa. Mas, boleh? Ini bentar. Keringatan. Oke, di-cut. Oke, sebentar ya. Ada tisu Kare. Ada tisu Kare. Aku langsung aja. Kalau ditemukannya palung di kedalaman lautmu, berwarna biru dan abu, serta bersuara saru. Di dalam relungmu paling tumbuh itu aku. Nah, ini langsung kita tanya langsung ke penulisnya nih. Kalau ditemukannya palung di kedalaman lautmu, artinya kan menemukan sesuatu di dalam laut yang sangat-sangat luas gitu ya. Lalu berwarna biru dan abu. Ada kalanya tuh terlihat dan abu itu kan tidak terlihat. Ini kalau dari sepelingatanku yang memang membaca pemula gitu ya Kak ya. Serta bersuara saru. Di dalam relungmu paling tumbuh itu aku. Itu aku ini kan maksudnya Nala ya. Nah, aku ini artinya dia itu terlihat atau tidak terlihat gitu. Kadang-kadang tidak terlihat. Berarti memang yang ingin disampaikan oleh penulis dalam toko aku ini memang sesuatu yang memang tidak terlihat atau seperti apa nih Kak kira-kira? Untuk yang tadi puisi yang dibacakan, tapi sebelumnya boleh apresiasi dong, Nabila keren banget. Aku merasa tersanjung banget puisinya dibacakan oleh seorang perempuan yang sangat cantik ini. Tapi karena aku ini kayak mewakili gitu. Puisi di halaman pertama buku ini itu kayak mewakili seluruh halaman awal, bab awal sampai bab akhir gitu kira-kira Kak. Tapi kira-kira nih dari sudut pandang penulis gimana? Iya. Oke, dari potongan puisi tadi yang dibacakan oleh Nabila ya, bahwa di kedalaman palungmu yang paling dalam begitu, lebih kepada ada sesuatu yang lebih dalam lagi dari apa yang terlihat dari permukaan gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kebanyakan yang kita lihat adalah permukaannya, tapi sebenarnya ada loh palung di bawahnya itu yang butuh seseorang yang spesial, butuh seseorang yang memang mau berniat untuk melihat itu ketika yang ada di bawah permukaan. Jadi penggunaan yang metaforis seperti itu lebih kepada mengajak pembacanya apa sih maksudnya ini begitu. Jadi kalau saya itu kalau ditanyai oleh pembaca kenapa sih harus ada penulisan metaforis itu, karena membuat pembaca itu berpikir ya. Karena sastra menurut saya itu lebih kepada menggelisahkan orang lain. Sastra itu misinya adalah menggelisahkan. Ketika seseorang itu membaca sesuatu yang dia itu tidak tahu artinya secara langsung, ketika dibaca kemudian menimbulkan pertanyaan nih, apa sih maksud? Nah itu sebenarnya misi sastra. Karena kalau semisal kita membaca sesuatu kemudian langsung kita pahami, itu tidak menjadikan seseorang itu merasa gelisah begitu. Ketika seseorang itu membaca sebuah tulisan kemudian dia bertanya-tanya apa sih maksudnya ini, berarti misi sastra itu sukses dong, membuat orang lain bertanya-tanya ini maksudnya apa. Nah dari pertanyaan itu sendiri akan menimbulkan, kalau seseorang yang kritis ya, akan menimbulkan sebuah pernyataan bahwa mencari tahu sebenarnya maknanya itu apa, seperti yang dilakukan oleh Nabila ya. Dengan penulisan metaforisnya itu
yang ada di buku tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan, ini maksudnya artinya apa sih? Nah, itu misi saya sebagai penulis. Oke. Jadi emang dibiarkan Betul, tanda tanya-tanya. dibiarkan tanda tanya, kemudian menjadikan Nabila akhirnya bertanya-tanya, ini artinya apa sih? Nah, dari pertanyaan itu kemudian pembaca itu mencari tahu, akhirnya di situ muncullah ilmu pengetahuan yang akhirnya terserap oleh dia. Yang otomatis secara tersirat saya ingin menyampaikan bahwa pembaca itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari pertanyaan yang menggelisahkan itu. Bener banget. Ini tuh kayak aku diajarin ibu guru secara langsung. Tapi bener sih Kak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ambil itu, biasanya dari situlah kita menemukan jawaban-jawaban yang tak terduga gitu. Entah itu kita bisa menjawab sendiri, atau mungkin dari pengalaman-pengalaman yang di sekitar kita, atau pengalaman yang kita alami. Berarti memang penulis menekankan proses belajar dalam membaca ini, yang dilibatkan ya dalam proses membaca ini. Bener berarti ya Kak ya? Betul sekali. Berarti yang dibiarkan itu tanda tanya, biar memang pembaca sendiri yang menafsirkan, entah itu A penafsirannya atau B atau C, terserah gitu. Tapi memang ketika saya melihat potong puisi ini di halaman pertama, itu seperti mewakili cerita yang ada dalam buku ini sih Kak. Itu sangat bagus dan karena awalnya aku baca kan, ini apa ya? Oke. Tapi ketika aku lihat bab 1 sampai epilog gitu ya, lalu aku buka lagi halaman pertama, oh berarti emang ini yang mewakili gitu menurut aku. Karena memang si Nala ini seperti yang kakak sampaikan, bahwa tokohnya ingin memiliki sesuatu yang emang ini disampaikan, tapi kesusahan gitu. Lalu boleh nggak kalau kita breakdown satu persatu mengenai tokoh yang ada di cerita? Boleh banget. Boleh. Kalau Nala tadi sudah di-spill ya, Nala tadi udah spill. Terus ada tokoh ayah, ada ibu, ada Ama, ada Ataxia, lalu ada Nara gitu. Ayah sama ibu dulu kali ya. Kalau menurut aku nih dari penelitian, nanti kakak boleh memberikan pembenaran atau seperti apa gitu komentar. Kalau dari ibu sendiri, menurut aku adalah orang yang pesimis di cerita ini. Pesimis dalam artian dia tuh seperti menyerah. Awalnya memang kita lihat optimis nih, memperjuangkan apa yang diinginkan oleh Nala. Tapi ketika melewati perceraian itu, penolakan dari ayahnya, si ibu menyerah dan akhirnya endingnya ibunya menyerah gitu dengan keputusasaannya. Lalu si ayah meskipun dari awal dia menolak segala macam, ternyata di akhir dia itu menjadi orang yang memiliki harapan sebenarnya. Aduh, aku ingin balik lagi, ingin menyelesaikan permasalahan itu kesalahan aku, seperti itu. Jadi, suatu hal yang sangat unik gitu. Tapi sama-sama ayah sama ibu ini adalah gambaran keluarga atau orang terdekat yang mungkin menjadi sesuatu yang menyakiti si disabilitas. Padahal itu orang terdekatnya gitu ya. Lalu Ataxia dan juga Ama itu kita bisa digambarkan sebagai sosial, yang mungkin dimana disabilitas itu susah diterima di sosial gitu, bagaimanapun gitu. Lalu Nara, saya melihat itu seperti harapan-harapan yang memang memberikan, tapi ternyata juga susah untuk didapatkan gitu. Tapi menurut dari penulisnya sendiri, mengomentari pendapat saya sebagai seorang pembaca penulis itu seperti apa? Bener nggak sih, atau mungkin punya pendapat sendiri, preferensi sendiri? Oke. Jadi terima kasih ya Nabila atas terima kasih atas bagaimana pemikiran Nabila dalam menebak bagaimana sih karakter dari si ayah dan si ibu. Aku tidak bisa bilang bahwa itu adalah benar atau tidak, karena menurutku sudut pandang pembaca itu sangat penting, dan sudut pandang Nabila dalam menyampaikan bagaimana sih karakter ayah dan ibu itu sebagai ruh dari novelet ini sendiri. Karena aku merasa bahwa buku ini ya, sebuah buku itu ruhnya adalah kritik atau sudut pandang pembaca ketika membaca buku tersebut. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabila tadi itu bagian dari ruh buku ini. Percuma dong ada buku tapi kemudian tidak dikomentari, kemudian tidak dibahas, tidak dikritisi dan lain sebagainya, itu yang akhirnya buku ini kehilangan ruhnya. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana tokoh ayah dan ibu yang tadi disampaikan, apakah orang terdekat tokoh utama ini sebagai seseorang yang paling dekat untuk menyakiti si tokoh utama itu, sebenarnya lebih kepada
kita sebagai manusia itu lebih percaya bahwa orang-orang terdekat kita bisa lebih menyakiti kita sendiri. Karena orang terdekat itu kan lebih sering berinteraksi dengan kita, kemudian ada harapan terhadap orang-orang terdekat kita. Misal nih, tokoh utama, anak, kemudian berharap kepada ayah ibunya bisa bersikap baik-baikin dia gitu dan lain sebagainya. Kemudian, tapi akhirnya orang tua itu justru malah menyakiti si tokoh utama. Nah, dari situ akhirnya ada sebuah kesimpulan bahwa kita itu tidak bisa berharap kepada siapapun gitu selama itu adalah manusia meskipun itu orang tua kita. Tapi itu bukan titik utamanya ya, bukan suatu fokus tersendiri, tapi lebih kepada kewaspadaan bahwa kita itu tidak boleh berharap kepada siapapun meskipun itu orang terdekat kita, baik itu keluarga dan lain sebagainya, karena belum tentu juga orang-orang itu memiliki keluarga yang memang keluarga tersebut benar-benar mendukung si anak begitu. Ya. Jadi bagaimana Nabila itu tadi menyampaikan seperti itu oke banget sih. Oke, di-spill langsung nih sama. Iya. Baik, berarti memang Kak Iza ini sebagai penulis sangat legowo ya terhadap buku-bukunya. Jadi kayak melepaskan buku-bukunya, biarkan buku ini menemui ruh-ruhnya dari para pembacanya gitu. Jadi oke lah, tidak mau berkomentar lebih lanjut, tapi memang biarkan pembacanya memiliki interpretasi sendiri. Betul. Cuman aku masih sangat penasaran bagaimana komentar dari Kak Iza terhadap tokoh Nara. Dalam artian apa sih yang ingin disampaikan oleh Kak Iza ini mengenai tokoh Nara itu sendiri? Karena aku tuh melihat tokoh Nara ini tuh kayak seikilas banget, sedikit banget memang dialog-dialognya dan juga pertemuannya hanya sebatas seperti itu. Memang sebenarnya urgensi Nara ini dihadirkan dalam buku itu seperti apa sih? Karena memang sedikit banget intensitasnya tapi sangat mendalam untuk Nala. Bahkan sebelum keputusasaan-asaannya itu terjadi, Nara ini menjadi salah satu faktor alasannya gitu. Jadi alasanku sebenarnya menjadikan tokoh Nara ini tidak terlalu luas begitu ya cakupannya di dalam novelet ini. Yang pertama karena ingin menitik beratkan kepada tokoh utama itu sendiri. Bagaimana perasaan tokoh utama, bagaimana watak tokoh utama, bagaimana sih cara kerja, cara pemikirannya si tokoh utama terhadap alur kehidupannya itu tadi. Nah, alasan mengapa Nara ya diceritakan itu sepintas begitu, ya meskipun tidak sepintas ya, beberapa bab itu sudah memunculkan Nara, tapi untuk kehadiran Nara ini dibatasi karena supaya pembaca itu lebih melihat bagaimana Nala itu menyikapi Nara, karena mereka itu kan saling jatuh cinta. Ya, meskipun intensitas jatuh cintanya Nara kepada Nala itu tidak terlalu mendominasi begitu ya, karena lebih kepada Nala terhadap si perasaannya Nara ini tadi. Nah, kemudian kenapa alurnya Nara ini sedikit ya, bisa dibilang sedikit, karena ya itu tadi bahwa romantika di dalam buku ini bukan menjadi hal yang mendominasi atau titik beratnya di situ begitu. Jadi lebih keingin menyampaikan bahwa iya memang ada romantisme di situ, tapi tidak menjadi suatu hal yang mendominasi di dalam buku ini. Oke, memang seperti itu ya kira-kira Nara itu dihadirkan. Cuman memang apapun pembaca boleh menginterpretasikan buku atau karyanya Kak Iza ini dengan bagaimanapun. Cuman kalau saya memang lebih fokus terhadap nilai tentang sosial dan juga isu disabilitas yang disampaikan. Memang dari akhir itu seperti penulis seperti menggambarkan tidak ada harapannya, keputusasaannya sang tokoh utama sebagai penyandang disabilitas. Tapi dari situlah saya melihat bahwa memang kita sebagai seorang masyarakat ya, bagian dari masyarakat di sosial harus lebih peduli terhadap sekitar kita. Salah satunya adalah orang yang memang perlu dipedulikan, yaitu adalah orang-orang yang memang memiliki kebutuhan khusus, disabilitas dan lain-lain. Ini sebenarnya adalah harapan yang memang diberikan dan menyadarkan kita sebagai sosial untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitar kita. Betul, gitu ya Kak Iza ya. Oke, tapi boleh nggak sih promosi dulu Kak Iza, kita bisa menemukan buku Kunarpa ini di mana aja kira-kira? Boleh banget.
untuk memesan buku Kunarpa ini karena sesuai dengan apa yang disampaikan Nabila tadi, benar-benar mengangkat isu sosial, kemudian bagaimana sih menghadirkan kepedulian kita terhadap sekitar kita, bisa dipesan melalui Shopee. Oke, di Shopee atau melalui Atau Instagram bisa, Kak Naka. betul, Bisa ya. juga, nanti bisa ditulis di sini. Lalu di penerbitnya kira-kira bisa juga nggak sih Kak? Bisa banget, bisa banget. Oke, di penerbit One Piece Media. One Pitch Media. Oke, terima kasih Kak Izah bincang-bincangnya di episode kita kali ini. Bincang-bincang di episode kita kali ini. Jangan lupa teman-teman Daluang untuk bisa subscribe, like, dan juga komen. Kira-kira selanjutnya nih kita akan bahas apa lagi mengenai dunia kreatif ini. Ini jadi akhir dari sesi perbincangan kita di podcast kali ini. Terima kasih teman-teman Daluang. Juga terima kasih juga Kak Iza sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dengan teman-teman Daluang dan juga bersama aku. Kita akhiri, terima kasih dan sampai jumpa kembali.